Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali akan jalan-jalan melihat kondisi terkini rumput rumput indoor Stadion JIS yang belakangan ini viral kembali ya. Setiap saya upload video selain Stadion JIS, pasti di kolom komentar ada yang minta, "Bang, tolong update rumput JIS." rumput lagi ya. Iya, memang rumput ini bagaikan mahkota ya. Kalau di manusia ini rumput ini memang menjadi perhatian ya, karena rumput ini menjadi faktor utama keselamatan pemain pastinya ya, dan tentunya dalam merawat rumput itu tidaklah mudah ya. Nanti kita akan melihat sudah sampai mana usaha teman-teman Jakpro ataupun teman-teman vendor dalam melakukan perawatan di Stadion JIS ini. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu salah satu mahakarya anak bangsa yang mendunia ya, yaitu sirkuit Formula E di Jakarta Utara ini ataupun di Ancol ya. Di sini kalau kita lihat sepertinya ada panggung ya. Saya tidak mengetahui ini panggung apa, yang pastinya bukan panggung sandiwara ya. Kayaknya ini panggung musik mungkin ya, karena di sini kalau kita lihat untuk balapan kayaknya tidak mungkin karena sirkuitnya ini dipasangin barrier. Ini kayaknya untuk barrier penonton kayaknya ya. Ya, siapa tahu ada yang mengetahui ada acara apa di sirkuit Formula E ini, bisa bagi-bagi ilmu ataupun bagi-bagi informasi ke kolom komentar ini agar ataupun di channel ini ya, agar masyarakat jadi tahu ada kegiatan apa yang ada di sirkuit Formula E ini. Dan video ini saya ambil di tanggal 21 Desember tahun 2024 ya, sekitar jam 9-an. Jadi mungkin ke-upload ini ya sekitar setengah 1 ataupun jam 1 ya. Jadi kondisinya tidak terlalu jauh beda lah ya, hanya beda beberapa jam saja. Dan informasi terupdate yang salah satunya saya mau berikan ke kalian bahwa untuk JPO Ancol menuju Stadion JIS ini akan dibuka teman-teman di jam 4 sore. Ini info A1 yang saya dapatkan dari teman-teman security ataupun teman-teman panitia ya di Stadion JIS ini. Di bawah sini kalau kita lihat sudah ada standby semacam panitia ya, yang mungkin sedang mengontak temannya atau apalah ya, karena nantinya sore jam setengah 4 ini untuk JPO Ancolnya sudah dibuka teman-teman. Dan banyak sekali juga yang mengatakan ya, kenapa JPO ini tidak ada lahan parkirnya untuk roda 4 ya. Jadi memang teman-teman beberapa menit yang sebelumnya ya, ataupun di bawah pohon-pohon tadi itu sebenarnya pingin dibuatkan lahan parkir. Cuma memang ketika mau dibuka lahannya itu permintaan usernya ataupun pemilik lahan tersebut terlalu mahal. Entah ini sewa atau beli ya, saya tidak tahu, tapi informasi terakhir sih itu lahannya terlalu mahal sehingga RAB-nya atau rencana anggaran belanjanya untuk pembangunan JPO ini tidak masuk ya, ataupun tidak cukup uangnya karena terlalu mahal mungkin, dan juga tidak masuk ini kali ya, tidak masuk budgeting yang sudah direncanakan, sehingga hanya JPO-nya saja yang dibangun. Dan JPO ini juga memiliki luas yang sangat lebar ya, sekitar 5 meter dengan ketinggian sekitaran 2-3 meter. Jadi kendaraan FPV ini bisa masuk ke sini ya. Dan tidak bosan-bosannya saya menyampaikan ke kalian, tolong please ketika kalian melewati JPO ini, vandalisme jangan dilakukan, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk guard railingnya yang di sisi kanan maupun kiri ini untuk pegangannya itu tolong please jangan didudukin
yaitu berfungsi agar kalian tidak terlalu mepet di ini ya, ke JPO ini, karena kita ketahui sisi kanan maupun kiri ini Kali Ancol yang kedalamannya sekitar 3-4 meter ya, cukup menghilangkan kalian dari peredaran kalau kalian tidak bisa berenang ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini obstacle-nya dari stadion ini cukup banyak teman-teman. Seperti itu tadi ya, Kali Ancol yang saya sampaikan tadi. Terus jalan RE Marta Dinata juga aktif ya jalannya ini. Terus adanya SUTED ya, ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi yang berbahaya sekali. Jadi intinya kalau kalian lewat JPO ini jangan pecicilan ya, jangan terlalu ganjen. Ganjen bahasa apa itu ya, ganjen, ataupun jangan inilah ya, jangan pecicilan, ataupun jangan banyak gaya ya. Karena JPO ini memiliki tinggi sekitar 10 hingga 15 meter. Jadi harus hati-hati. Dan di depan kita ini ada juga Tol Harbor 2 ya, yang hingga saat ini entah rintangan apa yang dihadapi nih Tol Harbor 2 yang belum selesai pembangunannya teman-teman. Karena kita ketahui Tol Harbor 2 ini dibangun ataupun rencana pembangunan awalnya itu berbarengan dengan Stadion JIS ya, yaitu di tahun 2019 kalau tidak salah ya. Koreksi kalau salah teman-teman, 2019 itu berbarengan. Tetapi hingga saat ini Tol Harbor 2 ini belum selesai juga teman-teman. Jadi saya sangat mengharapkan ini Tol Harbor 2 bisa sesegera mungkin selesai, sehingga desain asli bawaan Stadion JIS seperti stasiun ultimate, habis itu stasiun temporer, habis itu LRT juga ya. Nanti akan ada LRT dari Pegangsaan 2 menuju ke Stadion JIS. Terus ada lagi halte Transjakarta. Jadi banyak sekali sebenarnya pembangunan yang menanti jika Tol Harbor 2 ini selesai teman-teman. Kita doakan ya, semoga proyek strategis nasional kita ini bisa sesegera mungkin rampung ya. Ini saya sangat berharap sehingga mempermudah akses ataupun menambah akses lagi melalui moda transportasi berbasis rel, yaitu kereta listrik teman-teman. Di sisi kanan ini merupakan HPPO ataupun hunian para pekerja operasional Stadion JIS yang memang dibangun itu khusus untuk para pekerja Stadion JIS ya. Jadi ketika para pekerjanya selesai bekerja di Stadion JIS, itu pulangnya itu bisa lebih cepat dan bisa beristirahat untuk bersiap diri beraktivitas ataupun bekerja di esok harinya. Dan di sini ya, Jalan Tol Harbor 2 ini terintegrasi dengan akses Tanjung Priok dan Tol Insinyur Seyatmo ataupun Tol Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Dan diharapkan dengan kehadiran Tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari Jalan Tol Jor 1 dan pastinya interkoneksi dengan Tol Jiut teman-teman. Pembangunan ruas Jalan Tol Harbor 2 ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol ataupun BUJT ya, PT Citra Marga Nusampala Persada, yang diharapkan konstruksinya ini bisa sesegera rampung ya di tahun ini dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 15,8 triliun rupiah teman-teman. Lokasi lajur proyek Jalan Tol Harbor 2 ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah ataupun RT/RW DKI Jakarta untuk tahun 2030 terkait rencana struktur dan pola ruang. Keberadaan Jalan Tol Harbor 2 juga diharapkan ini teman-teman dapat meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok dalam efisiensi jalur logistik ataupun jalur transportasinya ya, karena memang kita ketahui Jakarta Utara ini sangat padat sekali ya, mobilisasi ekspor impor barang-barang dari kapal ya.
Oke, sebentar lagi kita akan merengsek masuk ke dalam stadion indoor JIS ya, melalui udara. Tetapi sebelum kesana kita melihat dulu sepertinya untuk rumput outdoornya, yang rumput outdoor 2 ini saat ini sedang ada beberapa bagian yang membutuhkan perawatan lebih ya. Ada sedikit menguning-menguning karena memang kemarin baru saja digunakan untuk pertandingan kelompok umur ya, sekitar 2 mingguan. Jadi hal yang normal saja jika ada beberapa bagian yang butuh perawatan lebih. Dan untuk lapangan outdoor satunya ini seperti ini teman-teman, sudah selesai pemasangannya untuk lapangannya, tetap lapangan sisi untuk digunakan sepak bola ya, tapi untuk sisi kanan, kiri, atas, bawah ini, atas, bawah, atas, belakang tepatnya barangkali ya, kalau bawah dalam bumi dong ya. Belakang ya kalau kita lihat, depan belakang tepatnya ya. Di sini kalau kita lihat sudah selesai pemasangan rumput indoor ya. Ini sebenarnya teman-teman bolak-balik aja nih rumputnya. Jadi rumput indoor yang kemarin ya itu dikeluarkan ke sini, terus yang sini itu dimasukkan ke dalam, habis itu dari dalam dikeluarkan lagi. Jadi ini tektokan aja nih teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini informasi yang saya dapatkan dari teman-teman JIS ya. Ordal weh. Dan ya seperti inilah perawatan rumputnya ya. Banyak di kolom komentar sebenarnya menanyakan kenapa pergantian rumputnya ini tidak menggunakan roll ya, ganti rumput menggunakan roll system ya, jadi lebih rapi mungkin ya, dan lebih efisien. Tetapi saat ini kalau kita lihat seperti petakan-petakan begini ya, kayak parcel ya. Ya, saya tidak tahu apa kenapa seperti ini. Yang saya tahu dulu sih waktu pemasangan rumput pertama kali ini memang menggunakan roll ya. Tapi ketika maintenance kenapa menjadi kotakan seperti itu? Saya tidak bisa menjawab untuk kualitasnya ya. Yang pastinya saya yakin teman-teman Jakpro ataupun teman-teman vendor itu lebih mengetahui sistem pergantian rumputnya, dan saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik lah untuk stadion JIS ini. Dan untuk rumput UPH yang pergantian pertama ya ketika World Cup U17 itu akhirnya tidak digunakan lagi dan disimpan di sini saja di sisi tenggara. Jadi kalau kalian lihat di tumpukan di sini ya, itu bukan tumpukan pasir, tetapi itu adalah tumpukan rumput UPH yang akhirnya tidak digunakan lagi. Mungkin dari konstruksi tanahnya itu tidak sesuai dengan sistem stitching ya, karena kita ketahui dulu waktu World Cup U17 itu sempat ada genangan di sisi barat ya. Banyak sih yang mengatakan karena sistem stitching itu yang menutupi pori-pori dari tanah bawaan indoor stadion JIS ini, sehingga mungkin dari itu juga akhirnya dibuka kembali dan dipasangkan kembali rumput asli indoor stadion JIS. Dan kemarin sempat hujan deras ya beberapa minggu yang lalu, dan informasi yang saya dapatkan itu tidak terjadi genangan sedikit pun dan masih normal seperti sedia kala. Jadi ini menandakan memang rumput asli bawaan stadion JIS inilah yang paling cocok untuk digunakan di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti pergantian rumput yang awal ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan stadion JIS ini mengusung konsep green building ya, ataupun isu keberkelanjutan, di mana memanfaatkan panas sinar matahari seperti panel-panel surya tadi ya, untuk dirubah nantinya menjadi listrik untuk operasional stadion JIS ini teman-teman. Oke, ini dia kondisi rumput per tanggal 21 Desember tahun 2024, dan semakin menghijau, semakin cantik, semakin manja ya. Sangat terlihat sekali
perubahan bentuknya ya, sudah semakin merapat rumput satu dengan rumput yang lainnya. Masya Allah, bagus sekali. Dan untuk garis-garis lapangannya sudah pastinya sudah sudah dipasang semuanya, karena kick off itu nanti akan dimulai jam 7 malam teman-teman. Ini informasi A1 yang saya dapatkan dari Persijanya langsung. Dan saya sebenarnya ini mendampingnya di masjid teman-teman ya. Jadi sebentar lagi ini akan azan. Oke, kita berlanjut sedikit ya. Jadi saya akan melanjutkan ini setelah azan berkumandang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dan tadi barusan saya melaksanakan sholat duhur. Dubbingnya berpapasannya dengan waktu sholat, ya sudah saya sholat dulu. Dan saya minta maaf jika ada perubahan suasana dubbing ya, mungkin lebih kurang halus lah pengambilannya, karena saya lagi pindah tempat nih ya. Karena di bawah itu lagi banyak orang sholat ya. Oke, kita lanjut. Di sini kalau kita lihat untuk rumputnya baru saja dilakukan ataupun sedang, lebih tepatnya ya, sedang dilakukan perawatan sebelum laga big match ya. Ini biasanya sih finishing ya, biasanya untuk mengangkat sisa-sisa pemotongan rumput di stadion di sini. Dan kalau kita lihat untuk rumputnya sudah bagus. Terus sorry, saya ini kehilangan sinyal. Terbangnya terlalu rendah teman-teman ya. Inilah kalau kita ngintip ya. Dan ada tulisan itu bagus sekali ya, tertulis 1997. Ada yang bisa menjelaskan di kolom komentar ini maksudnya 1997 ini apa? 1997 maksud saya. Jadi apa ya maksudnya ya? Setahu saya itu Persija itu dari tahun 28 November 1928. Kalau saya melihat di Mbah Google ya, mohon dikoreksi teman-teman. Cuma di tengah ini kan ada 27 nih, ini agak mirip-mirip. Cuma yang 97 ini kenapa ya? Kenapa ditulis 97? Bisa teman-teman jelaskan, ini anak-anak Persija nih, mohon diberikan penjelasan di kolom komentar. Nanti saya sematkan ya penjelasan kalian yang positif untuk permintaan saya tadi. Itu 97 itu apa? Dan mungkin ada yang tahu sejarah klub ini. Yang saya baca sih di Google, ini berdirinya di tanggal 28 November 1928 ya. Oke, kita lanjut. Dan untuk sisi tengah sudah ini ya, sudah mulai menghijau. Ini sebenarnya kalau dilihat dari pinggir lapangan, ini sebenarnya sudah sangat hijau sekali teman-teman. Cuma saya belum ada kesempatan bisa masuk ke dalam. Dan stadion di sini juga sangat bagus sekali, sangat dekat ya kepada pemain. Jadi lapangannya tanpa running track, sehingga menontonnya kita itu bagaikan menonton Liga Inggris ya. Lapangan-lapangan di luar sana sangat bagus, tidak ada running tracknya. Dan stadion di sini mengadopsi dari stadion Real Madrid ya, di Bernabeu Real Madrid di sana, sehingga bentuknya mirip-mirip ya, seperti stadion Santiago Bernabeu di sana ya. Dan stadion di sini juga menuntut kalian yang datang ke sini harus bersifat modern, jangan kampungan, karena stadion ini itu yang tadi saya jelaskannya tanpa running track, sehingga bagi kalian yang suka anarkis ini sekali lompat pasti langsung ketemu lapangan, dan itu sangat membahayakan sekali terhadap pemain-pemain yang sedang bertanding ya. Jadi stop anarkisme, stop bikin kerusuhan ya. Yuk kita maju
bersama-sama pemerintah kita, karena pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus sekali membangunkan stadion bertaraf internasional, yaitu salah satunya adalah Stadion JIS, dan kita sebagai supporternya wajib harus kudu bersifat internasional sehingga membawa dampak positif terhadap persepak bolaan di negeri ini ya, mudah-mudahan, amin. Dan insya Allah saya akan datang nanti teman-teman di jam 7 malam ya di Tribun Timur. Bagi kalian yang melihat saya ataupun mengenal saya, ditegur aja. Jika saya pas lagi on cam, pasti saya akan masukkan kalian ke video dan pasang gaya kalian yang terbaik biar viral ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan ya, update terkini. Stadion JIS semakin bagus, terus ada penambahannya juga ya, ada tulisannya, dan semoga Persija bisa memetik kemenangan dari PSS Sleman Yogyakarta. Dan sampai bertemu nanti di malam hari ya. Itu aja yang saya bisa berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.